Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda pemirsa Mek TV dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya kembali lagi berjumpa dengan saya Fitria Sari di program Bincang Kita live dari Studio Mek TV Jangka Ketua nomor 66. Dan pemirsa, sebelum saya memperkenalkan ya bintang tamu kita, tentunya kita nanti akan bincang-bincang menarik seputar informasi-informasi penting yang perlu Anda tahu. Tentunya saya ingin mengajak Anda untuk mensubscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk YouTube channel kita di Media Kendari. Dan juga boleh Anda semua follow dan juga like ya fanpage kami di Facebook, dan juga mungkin Anda ingin meninggalkan komentar di kolom komentar kami ataupun juga punya pertanyaan nih untuk tema kali ini ya. Dan tentunya pemirsa, saya tidak henti-hentinya untuk mengajak pemirsa untuk patuh pada protokol kesehatan dan juga mengingat pesan ibu dengan menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, terus memakai masker, mengurangi mobilitas keluar rumah dan juga menghindari kerumunan. Baik, seperti biasa siang hari ini bincang kita akan menemani siang hari Anda 1 jam ke depan bersama bintang tamu kita ya. Ya, telah hadir di studio kita ada Bapak Dr. Insinyur Adris Alputra STMT. Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, Bapak Adris ini selaku Ketua MTI atau Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara, dan beliau juga sekaligus Ketua Prodi ya Pak ya, jurusan Teknik Sipil Universitas Halu Oleo. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang konektivitas transportasi multimoda ya, tentunya di wilayah Sulawesi Tenggara. Namun sebelum itu mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu ini Pak ya mengenai MTI sendiri. Nah, MTI ini Masyarakat Transportasi Indonesia. Nah, ini yayasan atau organisasi atau gimana Pak? Jadi MTI ini adalah Masyarakat Transportasi Indonesia atau Indonesian Transportation Society. Jadi MTI ini adalah organisasi profesi ya, organisasi profesi yang menghimpun para pakar, para praktisi, para birokrat yang terdorong oleh kesadaran dan tanggung jawab sebagai masyarakat untuk mendukung dan mengembang dalam rangka membangun transportasi yang berkesinambungan di Sulawesi Tenggara. Jadi MTI ini bukan organisasi seperti lembaga swadaya masyarakat, tapi lebih cenderung kepada organisasi profesi. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa MTI ini sudah berdiri sejak tahun 95 di Jakarta, yang diketuai oleh Profesor Dr. Agus Taufik Mulyono, Atup IPU ASEAN Eng ya. Dan kebetulan MTI Sultra berdiri di sini pada tahun 2018, tepatnya di 26 Agustus. Jadi udah 3 tahun ya Pak ya? Kurang lebih 3 tahun ya terbentuknya MTI Sultra. Dan kalau untuk tugas sendiri ini kan Bapak sempat bilang tadi ini adalah organisasi profesi. Nah, untuk maksudnya profesi dalam hal ini maksudnya menaungi beberapa profesi atau bagaimana Pak yang berhubungan dengan transportasi atau bagaimana Pak? Jadi kita istilahnya profesi itu adalah dari para akademisi, praktisi. Betul. Jadi kita menghimpun, kita berkolaborasi bagaimana kita membangun transportasi di Sulawesi Tenggara yang baik. Jadi fungsi MTI ini adalah memberikan informasi, memberikan edukasi terhadap pemerintah untuk dalam rangka membangun transportasi di Sulawesi Tenggara. Oh baik, berarti ini istilahnya membantu program pemerintah intinya ya Pak ya. Untuk tugasnya sendiri, kalau perannya sendiri untuk langsung kepada masyarakat seperti apa Pak? Jadi peran MTI pada masyarakat itu kita selama ini sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya misalnya di tingkat pelajar ya, karena kita ketahui sekarang itu kan banyak kecelakaan di usia milenial. Jadi beberapa kegiatan MTI kita sudah lakukan itu, misalnya sosialisasi di
di sekolah-sekolah SMP maupun SMA yang kami lakukan di Kolaka, di Bau-Bau dan seterusnya. Berarti sudah cukup banyak ya Sudah Pak cukup ya banyak. untuk melakukan sosialisasi, istilahnya mengedukasi, apalagi generasi milenial. Mungkin ya karena kita lihat sendiri anak-anak yang masih kecil aja udah bisa bawa kendaraan, apalagi sekarang tingkat kecelakaan mendominasi anak-anak ya Pak ya. Jadi begini, jadi faktor kecelakaan itu ada 3. Pertama yang disebabkan oleh manusia, kendaraan maupun lingkungan atau geometri jalan. 90% itu disebabkan oleh faktor manusia. Jadi oleh karena itu, oleh kesadaran kita sebagai MTI, marilah kita memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun siswa supaya akan tertib dalam berlalu lintas. Nah, itu tujuan daripada MTI, salah satunya itu. Kalau untuk program kerja sendiri nih, untuk organisasi masyarakat transportasi Indonesia Pak, untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Ya, jadi program kerja MTI memang cukup banyak. Ya. Selain kita melakukan kerjasama dengan stakeholders, khususnya misalnya perhubungan, ada juga BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat, maupun BP2JN, dan itu kami sudah lakukan selama ini, membuat satu forum lalu lintas, ya, Jadi kegiatan kami itu cukup banyak, misalnya salah satunya kita evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan jalan yang baru-baru terakhir ini kami lakukan di Bau-Bau, ya, dan kami tentunya memberikan masukan, ada banyaknya misalnya pembangunan yang tidak sesuai dengan standar, jadi kami memberikan masukan, nah ini tidak sesuai dengan standar bina marga dan sebagainya. Jadi sekaligus pengawasan juga ya Pak ya. Termasuk fungsi pengawasan dan monitoring. Betul. Dan untuk keanggotaan sendiri Pak dari MTI ini sudah berapa banyak gitu? Ya, jadi begini, keanggotaan MTI itu kan saya sudah sebutkan dari tadi bahwa itu anggota profesi, baik birokrasi, akademisi dan seterusnya. Jadi itu anggota MTI itu terdiri dari beberapa stakeholder dari pemerintah, khususnya ada Dinas Perhubungan, ya BPTD, Kepala BPTD, BP2JN, termasuk Dirlantas, Polda, dan para dosen-dosen dalam transportasi. Jadi itu anggota-anggota dari MTI. Berarti cukup luas ya Pak ya untuk keanggotaannya sendiri? Ya cukup banyak ya anggota MTI. Oh, jadi itu untuk di daerah-daerah juga ada. Ya, jadi mereka melakukan atau di daerah-daerah itu memang ada perwakilan MTI cabang wilayah kabupaten kota. Itu sekitar 17 kabupaten kota ada perwakilan MTI. Oh, jadi memang semua bergerak ya Pak ya. Jadi bukan yang dari Sulawesi Tenggara, maksudnya dari provinsi saja yang turun ke daerah-daerah untuk mengedukasi ataupun juga menjalankan program kerja dari MTI, tapi juga ada juga yang cabang-cabangnya ya. Jadi sebelum kami turun itu memang ada pengurus cabang itu memberikan informasi bahwa ada kegiatan misalnya pelaksanaan pembangunan bidang transportasi. Ya, kami turun ke lapangan bersama-sama ketua cabang untuk mengevaluasi ataupun memonitoring daripada kegiatan tersebut. Oke, untuk sekretariatnya sendiri di bagian mana Pak? Ini tempatnya ya? Sekretariatnya kan masih sangat muda, jadi untuk sementara sekretariatnya ada di perumahan dosen. Oh, di situ. Oke. Jadi mungkin Kak yang terlibat atau yang jadi anggota itu sudah sering mengadakan rapat internal ya Pak ya? Iya. Karena kan kita lihat sendiri apalagi sekarang masa pandemi gitu ya Pak, untuk edukasi, istilahnya Bapak tadi sudah MTI sendiri sudah melakukan edukasi di sekolah-sekolah dan langsung kepada masyarakat. Nah, namun kan sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, sekolah juga dirumahkan gitu loh, anak-anak dirumahkan. Jadi untuk jalannya program kerja mengedukasi masyarakat serta generasi milenial itu MTI punya cara tersendiri atau bagaimana Pak di era digital ini? Oke, baik. Ya, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, jadi sosialisasi yang kami lakukan itu melalui online. Ya, kami juga selain online, ya kami juga melakukan sosialisasi secara offline. Ya, itu kami lakukan 1 bulan yang lalu di hotel itu.
Jadi kami lakukan sosialisasi untuk masyarakat itu, tapi tetap kita menjaga protokol kesehatan gitu. Ada yang kami lakukan secara online maupun secara langsung. Oke, berarti terus jalan ya Pak ya untuk melakukan program kerja dari MTI sendiri. Dan tentunya kita kembali lagi nih Pak ke tema kita ya, konektivitas transportasi multimodal di Sulawesi Tenggara. Nah kalau mungkin saat ini Bapak boleh menggambarkan kira-kira model transportasi di Sulawesi Tenggara seperti apa sih untuk saat ini Pak secara umum gitu Bapak lihat? Iya, jadi begini. Sebelum saya jelaskan konektivitas itu, jadi saya harus menjelaskan dulu bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Sulawesi Tenggara. Kita ketahui bahwa hampir 82 pelabuhan yang tersebar di Sulawesi Tenggara, 17 kabupaten kota. Begitupun juga 5 bandar udara dan terminal ya, 17 di kabupaten kota. Ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Sulawesi Tenggara, karena Sulawesi Tenggara itu adalah wilayah kepulauan. Ya, bagaimana wilayah kepulauan itu untuk mengintegrasikan adanya keterhubungan antara wilayah satu dengan wilayah lain, tentu harus didukung dengan moda transportasi. Jadi konektivitas itu adalah ketersediaan moda lebih dari 2 moda angkutan. Ya. Baik moda darat, laut maupun udara. Ya, seperti saya katakan tadi, bayangkan kalau misalnya 82 pelabuhan yang ada di Sulawesi Tenggara kita manfaatkan secara efektif dan efisien, tentunya akan memberikan aksesibilitas dan mobilitas pergerakan di Sulawesi Tenggara yang cukup baik. Ya, permasalahannya sekarang dalam konektivitas tidak terintegrasinya antara moda darat, laut maupun udara. Ya, gitu. Jadi persoalan konektivitas itu ada di dalam akses maupun egress. Ya, kalau transportasi kan dari asal ke tujuan. Dari asal ke tujuan. Ya, saya ambil contoh. Misalnya Mbak Pipi mau berangkat misalnya ke Makassar. Ya, ke Makassar. Ya, ini tujuan akhirnya adalah ke Makassar. Destinationnya. Nah, dari asal, misalnya dari rumah Anda mau berangkat ke bandara, itu kan memerlukan moda transportasi, itu namanya akses. Ya, dari bandara ke Bandara Hasanuddin itu namanya main trip. Ya, itu tidak ada permasalahan. Tetapi yang ada permasalahan itu setelah Anda turun ke Makassar untuk ketujuan terakhir atau simpul terakhir atau egress. Nah, persoalannya di situ sebenarnya. Misalnya, ataupun sebaliknya dari Makassar, Anda mau ke Rah, Anda sudah sampai misalnya ke Bandara Halu Oleo, tetapi untuk ke pelabuhan, untuk tujuan akhirnya ke Rah tidak ada sarana transportasi. Itu adalah permasalahannya di situ. Jadi tidak adanya sarana moda transportasi dari misalnya bandara ke pelabuhan yang terjadwal sesuai dengan rute trayek yang teratur. Gitu. Ya, itu konektivitas transportasi ya Pak. Iya, Tapi untuk saat ini berarti kalau Bapak lihat sendiri transportasi saat ini kurang optimal gitu kerjanya. Iya. Maksudnya? Saya kira begitu. Artinya belum terintegrasi dengan baik. Ya, antara moda darat, laut maupun udara. Yang Bapak lihat seperti itu ya, bahwa belum terintegrasi dengan baik. Jadi tapi kalau untuk MTI sendiri menanggapi atau istilahnya menangani permasalahan ini seperti apa? Sudah adakah istilahnya konsultasi kepada pemerintah atau pihak terkait atau bagaimana? Jadi begini, posisi dari MTI itu bukan decision making, tetapi kita memberikan saran ataupun masukan kepada stakeholder bahwa ini yang perlu kita lakukan. Misalnya membuat misalnya rute trayek baru. Kita perlu menghubungkan misalnya pelabuhan A ke pelabuhan B. Coba saya sebutkan tadi, ada 82 pelabuhan yang ada di Sulawesi Tenggara, baik itu pelabuhan pengumpul, pengumpan maupun pelabuhan lokal. Kalau semua diintegrasikan ke moda darat, ke moda udara, tentu
tentu cukup efektif ya dalam aksesibilitas maupun mobilitas pergerakan penduduk di Sulawesi Tenggara. Karena kita ketahui seperti saya katakan tadi bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara itu adalah wilayah kepulauan, ya wilayah kepulauan. Ya untuk mobilitas wilayah kepulauan itu ada moda transportasi laut. Ya itu yang menjadi harapan kita dari MTI untuk pengembangan transportasi di Sulawesi Tenggara. Berarti untuk saat ini untuk pelabuhan sendiri atau transportasi laut mungkin belum secara optimal gitu ya Pak, terintegrasi ya Pak ya. Betul. Kalau untuk dukungan sendiri pemerintah kepada MTI ini seperti apa Pak? Tapi jangan dulu dijawab Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi tetaplah bersama kami dalam bincang kita.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Bincang Kita. Jangan lupa untuk terus saksikan ya Bincang Kita melalui laman resmi kami di mek.tv juga. Dan Anda kalau ingin mau bertanya boleh atau komentar bisa di YouTube channel kita ya. Bisa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di Media Kendari atau juga di fanpage kami di Facebook, itu di Media Kendari juga. Dan tentunya masih bersama Pak Adris ya Pak ya. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ini kepada Bapak ini mengenai pemerintah, bagaimana peran pemerintah mendukung MTI sendiri. Namun sebelum itu mungkin saya ingin menanyakan perkembangan atau aksesibilitas gitu loh, transportasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Ya baik, jadi saya jelaskan. Jadi aksesibilitas ya, aksesibilitas transportasi diukur dengan panjang jalan dibagi luas wilayah. Itu kalau kita ingin mengetahui secara real bagaimana tingkat atau aksesibilitas masyarakat di Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang menjadi acuan kita dalam menghitung indeks aksesibilitas pergerakan. Ya, terkait tadi aksesibilitas, jadi begini dalam kemajuan perkembangan ya. Jadi saya katakan bahwa selama ini orang mengembangkan transportasi itu mengikuti trade flow deficit. Nah, itu adalah hal yang salah. Jadi perkembangan perdagangan itu mengikuti transportasi, tetapi yang betul adalah ship follow the trade. Artinya transportasi mengikuti daripada perkembangan wilayah atau perdagangan. Itu yang benar. Jadi untuk aksesibilitas ya harus kita menghubungkan dengan pengembangan wilayah tadi. Bagaimana kita membuka jalan-jalan baru sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas. Misalnya wilayah-wilayah produksi, itu memang harus kita membuatkan jaringan jalan baru gitu. Kalau wilayah produksi berarti di bagian pelabuhan sana ya Pak ya? Ya, wilayah produksi itu yang punya sumber daya alam di suatu wilayah. Ya. Macam kayak di pertambangan gitu ya Pak ya? Iya, pertambangan, daerah-daerah pertambangan. Iya, betul. Untuk saat ini juga kita lihat keadaan atau kondisi jalan juga tidak memadai karena dengan angkutan yang berat, beban yang berat gitu ya Pak ya. Jadi jalanan itu tidak mendukung gitu. Jadi begini, kebanyakan jalan yang ada di Sulawesi Tenggara itu rusak ya karena odol. Odol itu adalah overdimensi, overloading. Iya. Ya. Jadi kelebihan beban muatan. ya Pak ya. Ya. Jadi odol itu artinya kerusakan jalan yang di Sulawesi Tenggara itu disebabkan oleh odol. Iya. Dan misalnya kita merencanakan jalan dengan muatan sumber terberat 8 ton. Tetapi yang melintasi pada ruas jalan tersebut itu lebih dari 8 ton. Nah, itu yang menyebabkan umur jalan itu relatif singkat, tidak sesuai dengan umur rencana jalan yang kita desain selama ini. Nah, itu. Jadi salah satunya cara itu adalah dengan mengefektifkan jembatan timbang. Iya. Untuk saat ini belum ya Pak ya? Ya, selama ini memang saya melihat untuk di wilayah daratan di sini saya hanya melihat ada satu jembatan timbang di Kolaka. Dan itu sudah dilakukan, tetapi belum efektif dan efisien. Ya, memang perlu ke depannya itu perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap truk-truk yang mengangkut dengan muatan yang besar itu untuk bisa masuk kepada jembatan timbang, apakah dia melebihi daripada muatan sumber terberat atau tidak melebihi kapasitasnya. Dan itu bisa dikenakan denda ataupun? Ya, aturan itu tentang odol itu kelebihan muatan itu sudah ada. Ya, ya misalnya untuk misalnya ruas jalan kelas 1 itu kan tinggi daripada bagu itu kan 4,2 meter. Ya. 4,2 meter, ya, dengan panjang 18 meter. Itu untuk ruas jalan kelas 1, ya. Nah, itu dengan muatan sumber terberatnya itu 12 ton, ya. Tetapi kita melihat di lapangan, ya, kendaraan-kendaraan yang dari Makassar yang menuju Kendari itu kan lebih daripada
12 ton. Iya. Ya. Jadi di sinilah perlu adanya pengawasan terhadap angkutan-angkutan yang Overloading over dan over atau kapasitas. overdimensi ya Ya. Pak ya. Terus MTI sendiri apakah sudah melakukan istilahnya pengawasan? Kan tadi Bapak bilang butuh pengawasan. Apakah MTI sudah melakukan pengawasan di sektor itu atau bagaimana Pak? Jadi MTI itu sifatnya hanya memberikan edukasi Oke. dan saran maupun masukan kepada stakeholder. Yang melakukan pengawasan itu adalah instansi yang terlibat langsung. Jadi itu fungsi daripada MTI. Jadi kita bukan sebagai decision making, pengambil keputusan, tetapi hanya sekedar memberikan saran dan masukan. Tapi sejauh ini bagaimana Pak untuk peran pemerintah itu mendukung ya tugas dan juga peran MTI ini? Jadi sejauh ini memang dari stakeholder mengundang MTI, kita melakukan sosialisasi. Itu beberapa kali kita sudah melakukan rapat ya dengan BPTD, dengan perhubungan, dengan kepolisian untuk membahas tentang dimensi over kapasitas itu. Dan yang Bapak lihat bagaimana? Pemerintah sudah melakukan dan hasilnya langkah alhamdulillah sekarang itu sudah dilaksanakan dilaksanakan oleh pemerintah ya. Dan terbukti di jembatan Timbang Kelaka semua kendaraan yang dari Makassar itu harus singgah ke jembatan Timbang tersebut. Ya. Dan kalau misalnya dia kelebihan muatan ya tidak sesuai dengan muatannya ya dengan kelas jalan ya pasti akan muatan itu akan diturunkan. Jadi disita gitu ya Pak ya, istilahnya. Dan tapi untuk saat ini ya Pak ya di era modern ini gitu, semua kan akses tuh lebih cepat gitu. Apakah yang Bapak lihat ini sudah seiring dengan perkembangan transportasi atau belum itu di Sulawesi Tenggara khususnya ini Pak? Iya, jadi sifat umum manusia itu adalah ingin cepat sampai. Jadi dalam transportasi ada namanya captive dan choice. Kalau misalnya dari daerah-daerah tertentu, dia akan menggunakan dengan choice transportation, ya. Kalau ada pilihan, tetapi kalau tidak punya pilihan, tentu akan menggunakan moda itu. Nah sekarang, misalnya Anda mau ke Makassar, kan ada beberapa moda yang bisa digunakan untuk misalnya ke Makassar. Ya bisa menggunakan moda transportasi udara, bisa menggunakan moda transportasi laut. Ya. Yang mana maksudnya untuk waktu yang cepat itu ya tergantung dari user penggunanya ingin memilih moda. Makanya saya sampaikan tadi dalam transportasi ada dua, ada yang captive, ada choice. Ya kalau captive itu tidak punya pilihan, harus menggunakan moda itu. Mau ke Raha, nggak bisa kita lewat darat, begitu ya Pak ya, harus lewat laut gitu kan. Gitu. Kira-kira begitu. Dan yang Bapak lihat sendiri kan otomatis kembali lagi nih yang saya ingin tanyakan Pak, apakah pemerintah mendukung gitu misalnya kan seperti yang saya tanyakan tadi di era modern ini semua akses inginnya lebih cepat gitu kan ya, harus imbang dengan perkembangan transportasi. Nah, MTI itu sudah memberikan saran atau masukan mungkin kepada pemerintah dan bagaimana sih bentuk dukungannya seperti itu Pak? Iya. Inginnya kan kita memang berkembang terus gitu loh Pak. Iya, tentunya pemerintah sekarang ini sangat giat membangun jaringan transportasi di Sulawesi Tenggara. Dan beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara itu banyak yang membangun pelabuhan. Dan itu kita sebagai masyarakat transportasi Indonesia sangat mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Dan kami dari MTI selalu memberikan saran dan masukan pemerintah kepada pemerintah, dan pemerintah pun juga kadang melibatkan MTI, misalnya ada konsultasi atau apa, kami membantu daripada pemerintah. Misalnya di MTI juga kan sebagai anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sulawesi Tenggara. Jadi kami juga dilibatkan dalam kegiatan evaluasi dan monitoring pengembangan jaringan jalan yang ada di Sulawesi Tenggara.
Jadi kalau yang Bapak lihat nih melalui forum lalu lintas sendiri, nah evaluasi yang ada itu untuk transportasi di Sulawesi Tenggara seperti apa Pak untuk beberapa sektor nih, baik laut, udara dan juga darat? Ya, jadi begini, saya kasih contoh kemarin, yang jalan yang menghubungkan daripada Bau-Bau Kerah, memang ada beberapa kondisi di lapangan setelah kita evaluasi yang tidak sesuai dengan standar. Ada bahu jalan yang sempit, ada misalnya pembangunan jalan, ada bottleneck yang masuk ke jembatan, ada penyempitan leher botol. Nah, itu tidak sesuai dengan standar karena adanya penyempitan jalan, pemasangan rambu tidak sesuai standar. Nah, itu kita bisa memberikan edukasi di situ bahwa ini tidak sesuai dengan misalnya pemasangan rambu maupun bahan ataupun materialnya yang terpasang di lapangan. Begitupun juga misalnya dalam perencanaan jalan, misalnya ada tikungan baik alinyemen horizontal maupun alinyemen vertikal yang tidak sesuai standar. Nah, itu kita coba memberikan saran dan masukan sebagai MTI ya ataupun sebagai praktisi ya gitu. Ya, jadi istilahnya lebih banyak mungkin Mas yang dari forum itu yang Bapak lihat adalah memang evaluasi mengenai dari transportasi dari kabupaten gitu ya Pak ya, daerah ke daerah ya, terlebih lagi di bagian lautan ya Pak ya, di kawasan lautan. Dan untuk dari segi keamanan sendiri Pak, MTI melihat apakah ini sudah aman bagi publik atau belum? Ya, untuk dari segi kenyamanan, saya melihat untuk di Sulawesi Tenggara sudah cukup baik ya. Tetapi memang ada daerah-daerah tertentu ya, saya melihat ada misalnya memuat penumpang ya di kapal yang melebihi kapasitas kapal tersebut. Nah, itu memang perlu adanya pengawasan yang lebih ketat lagi sehingga tidak terjadi kecelakaan gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap orang yang akan naik ke kapal. Nah, itu kejadiannya misalnya kapasitas angkutnya 200 orang, tetapi yang naik 250 orang malahan 300. Nah, pokoknya itu sampai tumpuk-tumpuk di atas sampai ya menumpuk Pak ya? Orang dalam kapal. Ya. Jadi bukan orang lagi kayak karung Pak. Iya betul. Betul. Baik, nanti kita akan sambung lagi ini perbincangan kita ini Pak ya. Namun setelah jeda berikut, jadi terus bersama kami dalam bincang kita. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup,
banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah. Misalnya, sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Lukman Abu Nawas, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021. Majulah terus pers Indonesia, tetaplah menjunjung tinggi nilai demokrasi, selalu mengedepankan pemberitaan yang akuntabel dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Maju terus pers Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemirsa masih setia tentunya bersama kami ya di program Bincang Kita. Dan langsung aja nih pemirsa ya, saya mau bacain komentar-komentar teman-teman yang sudah berkomentar nih di fanpage Facebook kami ataupun juga di YouTube channel kita ya, di Media Kendari. Nah, ini ada Mas Rina Riyadi, dia komennya bilang MTI Sultra Jaya. Oke, luar biasa ya dukungannya. Dan apa namanya, ini sekedar informasi, banyak juga dukungan dari luar daerah. Luar daerah ya Pak ya. Ini untuk Ketua MTI di studio ya, sudah hadir. Ada Pak Sekjen, halo Pak. Baik, dan ini ada komentar dari Andi Hasrat juga nih, bilang Kolaka hadir. Oke, aduh absen. Oke, dan ini ada pertanyaan nih Pak ya. Ada pertanyaan dari salah satu ya teman kita ini, Awaludin ya. Ini gini, saya mahasiswa UTY. Wah, jauh ini. Mau bertanya nih terkait transportasi tol laut di Sulawesi Tenggara Pak.
apakah sudah efektif atau belum? Dan kita tahu bahwa untuk trayek rute T18 sudah ada 7 pelayaran yang melayani rute tersebut. Nah ini ya sebelumnya saya perkenalkan katanya. Saya Awaludin, mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta ya, dan salah satu juga pelajar dari Kota Kendari, dan mohon untuk pertanyaan saya mungkin bisa dijawab Pak. Baik. Ya. Terima kasih pertanyaan Awaludin ya. Iya. Ya jauh sekali ya dari Yogyakarta. Ya terkait tol laut. Ya memang tol laut itu adalah program pemerintah Presiden Jokowi sekarang ini. Jadi tol laut itu adalah bagaimana bisa menghubungkan antara pelabuhan satu dengan pelabuhan yang lain. Jadi tol laut yang di Sulawesi Tenggara itu dia hanya pelabuhan pengumpul, ya pelabuhan pengumpul. Ya itu ada di Bau-Bau. Nah, yang lainnya adalah pelabuhan lokal. Ya. Jadi fungsi daripada tol laut itu bagaimana bisa menghubungkan daerah satu dengan daerah lain. Ya supaya bisa mengurangi disparitas harga di wilayah-wilayah Indonesia Timur, karena kita ketahui wilayah Indonesia Timur itu adalah wilayah kepulauan. Kalau untuk jaringan tol laut itu kalau saya tidak salah itu antara Kendari, Murhum, begitupun juga dengan pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dengan pelabuhan Bitung yang ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya, saya menghubungkan. Jadi kalau yang Bapak lihat sudah efektif atau belum? Ya untuk sekarang ini sudah efektif, tetapi perlu juga ada pembukaan rute trayek baru khususnya di wilayah-wilayah kepulauan. Betul sekali. Nah Awaludin masih punya pertanyaan nih Pak. Kayaknya ini tugas kampus, sekalian ditanyakan ya. Langsung ini ya. Oke, ini Awaludin nanya lagi nih Pak. Apakah implementasi program transportasi tol laut ini sudah efektif terhadap pengiriman logistik dan disparitas harga di Provinsi Sulawesi Tenggara? Nah, mohon dijawab Pak. Jadi fungsi dari tol laut itu seperti saya katakan tadi kan untuk distribusi angkutan orang dan barang. Ya, distribusi. Fungsi daripada distribusi angkutan logistik tadi itu bagaimana barang itu sampai ke pelosok daerah. Nah, jika barang sampai ke pelosok daerah, maka tentunya harga itu akan murah. Disparitas harganya itu rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain gitu. Jadi memang sangat penting adanya pembukaan rute tol laut tadi di Sulawesi Tenggara. Jadi selama ini saya kira sudah cukup efektif dibandingkan daerah-daerah Indonesia bagian timur seperti Papua yang harga bahan logistik cukup mahal dibandingkan Sulawesi Tenggara. Karena tadi adanya konektivitas pelabuhan antara pelabuhan satu, pelabuhan pengumpul regional maupun pelabuhan lokal. Jadi saya kira selama ini saya melihat itu sudah efektif dan efisien gitu. Juga untuk pengiriman logistiknya juga ya Pak ya. Begitupun dengan distribusi angkutan logistik. Jadi menurut Bapak pandangannya bahwa ini sudah efektif ya, tapi memang butuh lagi perkembangan gitu ya Pak. Wah luar biasa, semoga terjawab ya tadi Awaludin ya, luar biasa. Ya mungkin itu sekalian kerja tugas kampus. Oke, mungkin teman-teman mungkin yang mau bertanya atau memberikan saran atau tanggapan boleh ditinggalkan di kolom komentar kami ya. Karena kita sudah masuk segmen akhir, mungkin nanti bisa langsung terjawab. Jangan sampai ketinggalan gitu ya. Terima kasih buat Awaludin dari Jogja ya. Oke Pak, mungkin Vivi juga punya pertanyaan lagi Pak untuk integritas transportasi saat ini ya secara umum di Sulawesi Tenggara seperti apa untuk MTI melihatnya? Iya, jadi integrasi transportasi di Sulawesi Tenggara memang kalau kita melihat dari indeks aksesibilitas dan mobilitas masih sangat kurang. Jadi saya melihat ada beberapa pelabuhan ya seperti 82 pelabuhan yang ada di Sultra memang belum terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan lain. Begitupun dengan dari pelabuhan ke misalnya ke darat ya terminal darat gitu.
Jadi memang perlu ke depannya pemerintah itu memberikan atau membuka rute trayek baru pelayaran untuk menghubungkan daerah-daerah di wilayah kepulauan tadi. Sehingga seperti yang pertanyaan tadi, distribusi angkutan barang dan orang itu sampai kepada wilayah-wilayah terpencil yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi kita ketahui bahwa transportasi itu merupakan tulang punggung pembangunan. Ya. Sebesar apapun potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh pemerintah ataupun kabupaten, kalau tidak didukung dengan sarana dan prasarana transportasi, maka daerah itu akan semakin tertinggal. Ya. Begitupun sebaliknya, kalau transportasinya dengan jaringan transportasi yang cukup baik, maka daerah itu akan cepat meningkat. Ya, itu. Jadi fungsi dari transportasi sebagai tulang punggung pembangunan Indonesia. Tentunya apalagi terlebih kita ya, yang istilahnya mungkin di kepulauan, jadi butuh sekali transportasi yang memadai, entah udara ataupun laut, terlebih lagi laut, karena kita juga banyak daerah-daerah yang harus nyebrang pulau gitu ya Pak ya. Dan lagi Pak nih, yang ingin saya tanyakan mengenai mungkin tantangan dari alat transportasi sendiri ya saat ini, ya baik dari darat maupun laut sendiri, Bapak lihatnya seperti apa? Ya, tantangannya ke depan tentunya artinya kekurangan daripada sarana dan prasarana. Itu perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Kita ketahui bahwa pada hari-hari tertentu kapasitas daripada kapal itu sangat terbatas, sehingga perlu misalnya antri, malahan kalau di pelabuhan Amolengu sana dan pelabuhan lain itu sampai harus antri sampai 1 hari. Jadi memang ke depannya ini perlu adanya penambahan armada kapal untuk bisa mengantisipasi daripada penumpukan daripada penumpang tersebut. Begitupun di moda transportasi udara, memang ada beberapa maskapai yang telah memberhentikan operasionalnya. Ya perlu adanya misalnya penambahan armada pesawat untuk bisa menampung daripada penumpang yang akan bepergian keluar daerah. Dan masalah transportasi darat, memang transportasinya cukup menjadi main trip sebagai perjalanan utama untuk masyarakat di Sulawesi Tenggara. Ya perlulah untuk misalnya meningkatkan pembangunan jaringan jalan yang ada di Sulawesi Tenggara, dan kalau perlu membuat misalnya jaringan jalan itu langsung pada daerah-daerah terpencil tadi itu. Karena sepengetahuan saya jalan nasional di sini ada sekitar 1.500 km. Ya, jalan provinsi sekitar 1.100 km. Jadi kalau misalnya jalan provinsi dengan jalan nasional kita integrasikan, saling menghubungkan, tentunya menjadi alat mobilitas yang cukup efektif. Nah, tetapi jalan nasional maupun jalan provinsi kita lihat selama ini jalannya masih kurang bagus, perlu dengan retak-retak, lubang-lubang ya. Itu memang perlu adanya pengembangan transportasi Sultra atau pemeliharaan yang baik, sehingga mobilitas pergerakan penduduk di Sulawesi Tenggara itu lancar, aman, dan lancar, nyaman juga ya Pak ya. Betul. Itu sudah disampaikan juga ya di forum lalu lintas. Ya, kami sudah sampaikan juga beberapa pada saat kami masukan, misalnya pada saat kami seminar maupun ketemu langsung pada stakeholder lainnya. Dan itu tinggal menunggu action gitu ya Pak ya, MTI ini saat ini. Dan kalau kita lihat ini Pak, di masa pandemi ya, sistem pengamanan bagi jasa penyedia transportasi yang Bapak lihat seperti apa? Kan kita lihat ya, apalagi di pelabuhan banyak sekali orang, jadi masih agak-agak longgar gitu. Ya kalau Bapak lihat seperti apa? Dan MTI sudah melakukan edukasi apa enggak, atau sosialisasi mengenai ini apa enggak? Ya, terkait masalah personal moda transportasi di Sultra di masa pandemik ini, saya melihat
Untuk moda transportasi udara memang sudah sesuai standar SOP gitu, standar protokol COVID. Tetapi yang susah untuk kita kendalikan adalah moda transportasi laut. Ya, jadi tidak ada pembatasan jarak, misalnya dari sheet ke sheet lain tidak ada pembatasan jarak. Begitupun moda transportasi darat. Jadi memang selama ini kami juga terlibat di Satgas Penanganan COVID, MTI juga dilibatkan. Terlibat ya Pak ya? Dan COVID kami sudah melakukan edukasi di lapangan, ya beberapa kali turun di lapangan melakukan edukasi. Tetapi seperti saya sampaikan tadi bahwa transportasi laut itu seperti di sini kan hanya captive, tidak punya pilihan. Jadi masyarakat itu harus menggunakan itu. Coba misalnya ketersediaan sarana yang cukup banyak bisa kita antisipasi dengan pembatasan misalnya seat tadi, pembatasan jarak jarak tempat duduk tadi. Tetapi karena tidak ketersediaan sehingga penumpang itu menumpuk ke kapal. Gitu. Mau tidak mau harus naik dan harus berdesak-desakan berkumpul di situ. Nah itu permasalahannya. Itu permasalahan memang yang jelas terlihat ya Pak ya. Dan MTI sendiri apakah sudah melakukan edukasi langsung atau bagaimana? Atau hanya masih dalam evaluasi forum lalu lintas? Jadi kami memberikan edukasi itu melalui stakeholder. Jadi bahwa memang perlu adanya penerapan standar yang sesuai dengan protokol COVID. Jadi kami melakukan misalnya atau memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Itu kami sudah lakukan juga. Ya Pak ya. Nah, pokoknya tinggal menunggu action dari pemerintah ya. Bagaimana kebijakannya ya Pak ya. Yang penting MTI sudah melakukan apa yang sudah seharusnya gitu dengan melakukan pengawasan serta memberikan saran serta masukan tentunya. Oke, kita baca lagi komentar dari kolom komentar YouTube kita ya. Wah, sudah ada ini, sudah terjawab kayaknya ya. Awaludin dia bilang terima kasih nih Pak, sukses, sehat selalu Pak. Nih dari Iswan Aswamto, bravo MTI Sulawesi Tenggara. Dan Munir Konowali juga mengatakan bahwa alhamdulillah dengan adanya tol laut, kami dari masyarakat Wakatobi khususnya Binongko sangat dimudahkan. Wah, jauh ya Pak ya. Luar biasa penonton kita ya di Mek TV, luar biasa dari Yogyakarta sampai di Binongko ini Wakatobi ya, sampai tembus gitu ya. Alhamdulillah. Oke Pak, mungkin terakhir ini saya ingin Bapak menyampaikan mungkin harapan tentunya ke depannya agar transportasi ini Sulawesi Tenggara semakin maju ini untuk istilah mendukung perkembangan dari Indonesia sendiri. Seperti apa lembaga ini? Iya, baik. Harapan kita sebagai masyarakat transportasi Indonesia, pembangunan transportasi itu bukan pekerjaan yang mudah. Membutuhkan kerjasama berbagai stakeholder, baik sebagai pemerintah, baik dari pemerintah, dari praktisi, akademisi, untuk kita saling bekerja sama dalam menata pembangunan transportasi di Sultra. Dengan terintegrasinya transportasi di Sultra, maka akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pergerakan penduduk di Sultra yang berimplementasi pada penurunan disparitas harga di wilayah-wilayah kepulauan ada di Sulawesi Tenggara. Luar biasa. Jadi itu harapan kedepannya ya Pak, agar transportasi tentunya jauh lebih maju dan tentunya semoga MTI juga bisa makin mudah, juga makin lancar jalannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentunya ya. Baik, pemirsa Mek TV dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kita bersama Bapak Adris ya, selaku Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia di wilayah Sulawesi Tenggara dan juga sekaligus Kaprodi dari jurusan Teknik Sipil Universitas Halmahera. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak atas waktunya hadir di Studio Mek TV ya Pak ya. Tentunya saya secara pribadi juga sangat mengapresiasi peranan serta tugas dari MTI ini sendiri untuk memajukan ya perkembangan transportasi di Sulawesi Tenggara. Baik pemirsa, sudah 1 jam nih bincang kita menemani Anda siang hari ini. Tentunya saya ingin terus mengajak pemirsa untuk saksikan bincang kita dari Senin sampai Kamis
tentunya lewat laman resmi kita di mek.tv ataupun juga lewat YouTube channel kita ya di Media Kendari atau fanpage kita di Media Kendari. Terima kasih, saya Fitria Sari pamit undur diri dan tetap patuh pada protokol kesehatan serta mengingat pesan ibu ya, tetap menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar, terus juga mencuci tangan, memakai masker, serta juga menghindari kerumunan. Terima kasih, saya Vivi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.